Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore kamu wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita kembali untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita kembali beribadah untuk datang kepada Tuhan. Sebab hanya dekat saja kepada Allah kita merasa tenang. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau
Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat setiap kebaikan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Bahwa kami kembali bersekutu untuk memuji memuliakan Kau Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau beracara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Allah sanggup. Engkau sanggup Tuhan. Engkau kekuatan kami. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk diisi dan ditabur dalam kebenaran firman Tuhan. Yakin dan percaya bahwa setiap firman Tuhan pasti mampu mengubahkan kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Amin, haleluya. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Amin Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kehidupan kami. Terlebih firman-Mu mampu mengubahkan kehidupan kami dan menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi untuk memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat siang ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, kalau pada siang hari ini kita masih boleh bertemu sekalipun melalui online. Tapi kita percaya firman Tuhan, kekuatan, urapan kuasa Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam berkat-berkat rohani, tidak akan pernah terhalang oleh tempat, oleh waktu, dan semua keadaan apapun ya. Nah puji Tuhan, apa kabar ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Saya berdoa dan berharap semoga semua dalam keadaan sehat, kuat ya, tetap terjaga kesehatan, seluruh keluarga juga tetap sehat. Nah siang hari ini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar kembali tentang firman Tuhan ya, tentang tema besar kita dalam pengenalan kita akan Tuhan.
Tema besar kita, tema kita teguh tak tergoyahkan. Ambil dari Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Nah, cuma karena memang ini satu perikop pas ada di ayat 46, saya akan ajak kita sama-sama baca ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita mengerti, karena justru ayat kuncinya ada di ayat 46 sebetulnya ya, dan ayat 47 itu. Nah, kita baca bersama-sama Lukas 6 ayat 46 sampai 49 ya, demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar melihat ya, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ibu-ibu pernah nggak? Tapi saya yakin pasti pernah ya. Kita melihat orang membangun rumah, ya rumah itu ketika dibangun mulai dari dasar dari tanah kosong. Saya pernah melihat itu digali dulu ya, digali sampai kedalaman berapa, setengah meter paling sedikit. Kalau dia mau bangun tingkat yang lebih tinggi, biasanya dia gali lebih dalam lagi untuk menaruh apa? Menaruh batu-batu sebagai landasan tiang-tiang dasarnya ya, supaya rumah itu ketika dibangun dia akan berdiri kokoh, terjadi gempa, terjadi apapun tidak akan mengalami kerusakan. Nah, di sini dikatakan oleh firman Tuhan ya, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau dalam cerita Alkitab ini ya, Tuhan Yesus menyatakan bagaimana seorang anak Tuhan yang sudah diberi Tuhan iman untuk memperoleh keselamatannya daripada Tuhan ya, karena hanya iman oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Itu bukan karena kuat gagah perkasa kita, bukan karena perbuatan kita ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kita itu seperti rumah. Bahkan di 1 Korintus 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Nah, itu artinya tubuh kita yang fana ini yang pasti akan mengalami kematian ya ibu-ibu ya. Itu pasti juga kita akan mengalami kematian, dan roh ini akan tercabut dari hidup kita. Nah, tetapi berbeda antara kita orang-orang yang sudah menerima kasih karunia ya, dengan orang-orang yang belum menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kalau kita yang menerima kasih karunia, tubuh kita ini yang fana ini, tubuh jasmani kita yang mungkin bisa mengalami keletihan, bisa mengalami kelemahan, bisa mengalami sakit, yang kadang-kala mungkin karena terlalu banyak pekerjaan atau terlalu banyak hal apa, kita bisa mengalami hal-hal yang mungkin kurang fit ya tubuh kita ya. Tapi firman Tuhan jelas katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat ke-19 ya, bahwa tubuh orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus itu adalah rumah Tuhan. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, engkau dan saya adalah wanita-wanita yang berbahagia. Ya, mungkin dalam pendapat orang-orang dunia bahwa wanita itu adalah lemah, ya selalu dipandang sebelah mata. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya bangsa Israel dari mulai kitab Kejadian waktu Bapak Abraham, perempuan itu tidak dihitung, ya, tidak diperhitungkan. Artinya mereka seperti kayak ada kastanya di bawah laki-laki yang dianggap mereka itu orang-orang yang berharga, yang boleh menerima pendidikan formal itu hanya laki-laki, anak laki-laki ya, dari umur 4 mereka dikasih pembelajaran sampai mereka umur 12 mereka boleh menerima pembelajaran, tapi anak perempuan itu hanya boleh diajar di dalam rumahnya, nah, oleh ibunya ya. Tapi kalau kita bersyukur ketika Tuhan Yesus bangkit, siapa yang pertama kali dipakai? Bukan 12 rasul murid pilihannya, yang satu sudah mati ya ketika dia bangkit itu. Nah,
bukan 11 orang yang hebat-hebat gagah perkasa itu, yang secara fisik, secara apa mereka hebat, yang dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan. Tapi seorang wanita yang bernama Maria, ya Maria Magdalena, itu yang Tuhan suruhkan untuk memberitakan kepada murid-murid Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Nah, di sini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat betapa hebatnya Tuhan itu, ya, menghargai seorang perempuan yang di dalam mungkin banyak bangsa-bangsa yang lain, termasuk ya di bangsa Romawi, bangsa Yunani, perempuan itu dianggap tidak berharga loh, ibu ya. Tapi engkau dan saya adalah permata pilihan Tuhan. Kita ini dipilih, diberi iman untuk percaya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, tubuh kita yang ditebus oleh darah Kristus, oleh kematian Tuhan, adalah baik Allah. Kita sudah diberi tunai dan diberi hak istimewa untuk roh Allah itu diam di dalam kita. Betapa luar biasanya hak istimewa ini Tuhan berikan. Bahkan kalau kita berbalik lagi di dalam kitab Kejadian, ketika waktu Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, ya dikatakan Hawa itu adalah penolong sepadan bagi laki-laki, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, namun seringkali saya ingin ingatkan, ya, kehidupan seorang wanita yang Tuhan sudah beri hak istimewa sebagai penolong, ya, yang Tuhan sudah beri hak istimewa untuk menjadi baik Allah juga, bukan hanya laki-laki toh, ya, bukan hanya laki-laki yang kuat, yang perkasa secara tubuhnya, yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan roh Allah mau diam di dalamnya, tapi perempuan dalam segala keadaan, dalam segala umur, ketika Tuhan beri mereka iman, Tuhan beri mereka kepercayaan, Tuhan juga mau rohnya diam di dalam tubuh itu. Dikatakan baik Allah. Nah, tapi ada hal-hal ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya, yang kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri bahwa bagaimana kuasa jahat itu memakai segala keadaan, memakai manusia, memakai segala kondisi apapun untuk menghancurkan, untuk menggoncangkan kehidupan orang percaya ini, termasuk wanita-wanita permata pilihan Tuhan. Itu engkau dan saya, ibu yang dikasih Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 firman Tuhan katakan. Bentar, saya buka dulu ya. Nah, Ibrani 12 ayat 26 dan 28. Firman Tuhan katakan, ya, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Nah, dan seterusnya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan jelas katakan, ya, bahwa apapun yang ada di bumi, di langit, itu satu kali waktu pasti akan tergoncangkan, pasti akan digoncang. Nah, apa yang tidak bisa digoncangkan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yaitu berkaitan dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah. Tubuhmu dan tubuhku adalah baik Allah. Kita sudah dipilih, diberi iman, dimeteraikan, dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda milik Allah yang kekal. Kita adalah bagian dari kerajaan Allah, yaitu warga negara kerajaan Allah. Nah, otomatis kalau kita mengerti tentang ayat 12-28 ini, Ibrani 12 ayat 28 ini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau engkau dan saya telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, artinya apapun yang terjadi di sekeliling kita itu tidak akan pernah tergoncangkan. Nah, tadi dikatakan 1 Korintus 3 ayat 16, ya, bahwa tubuhmu dan tubuhku adalah baik Roh Kudus, yang dimana Tuhan sudah penuhi dengan Roh Kudus. Jadi otomatis hak istimewa yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya ini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya, ini pasti akan mengalami juga yang namanya digoncang, ya, diterpa dengan hal-hal persoalan, masalah atau hal apapun yang kita sendiri kadang-kadang kita nggak bisa mengerti, ibu-ibu, ya. Nah, caranya kuasa-kuasa kegelapan kita tahu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya. Saya mau ibu-ibu bisa mengerti segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kau dan saya. Kalau mungkin di dalam keluarga inti, ya, entah itu suami kita, entah itu anak-anak kita, orang tua kita atau siapa, termasuk mungkin di lingkungan gereja, di lingkungan tempat kerja, di lingkungan
pendidikan, di lingkungan masyarakat, mungkin kita nggak bisa mengharapkan semua orang menyukai kita, atau semua orang pasti respect kepada kita, atau semua orang bisa mengasihi kita. Kalau katakan, ya, saya yakin nggak, pasti nggak ada yang full seperti itu kita bisa terima. Kita tidak melakukan hal yang buruk pun, orang bisa ingin melukai hati kita, apalagi hal buruk, ya. Tapi itu bukan berarti ibu-ibu yang dikasih Tuhan, engkau dan saya bisa memberikan hati kita. Mau memberikan hati kita terbuka dilukai atau tidak, itu pilihan kita. Tapi kalau saya percaya, orang yang dipilih oleh Tuhan, ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak akan gampang membuka hatinya untuk menerima apapun yang terjadi di luar. Sehingga apa yang dikatakan, sekali waktu apa yang bisa digoncangkan akan bisa digoncangkan. Tetapi orang yang menerima kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Engkau dan saya adalah pilihan Tuhan, ibu-ibu yang dikasih. Ya, tadi dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49 tadi. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku menyatakannya kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Dia disamakan seperti orang, ya, seorang yang mendirikan rumah. Nah, orang itu menggali dalam-dalam. Saya katakan saya pernah melihat orang bagaimana mendirikan rumah dari tanah kosong. Digali dalam-dalam tempat penjuru. Di situ ditanam batu-batu, ya, batu-batu karang yang batu-batu yang kuat untuk membangun fondasi. Ibu yang dikasih Tuhan. Saya selalu ingatkan kepada pasangan-pasangan yang masuk dalam pembelajaran konseling pranikah, ya, bahwa di dalam membangun rumah tangga ini, suami itu, mereka itu berfungsi seperti pelindung, ya, melindungi keluarga. Tapi yang menjadi tiang membangun rumah tangga, membangun keluarga itu siapa? Adalah istri, ibu, ya, wanita berperan. Dasar di atas itu semua adalah Tuhan Yesus Kristus, yaitu tadi batu karang itu. Kalau di dalam Matius 16 ayat 18, ya, firman Tuhan katakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Gereja itu bukan berbicara di gereja gedung, ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Gereja itu berbicara engkau dan saya, berbicara suami kita, berbicara anak-anak kita. Karena apa? Tubuh kita adalah baik Roh Kudus, gereja yang hidup. Gereja itu bukan hanya organisasi, tapi organisme, yaitu kehidupan di dalamnya, di mana ada Roh Kudus, ada firman, disitulah kehidupan. Tubuh ini, baik Allah ini, rumah Allah ini, inilah yang Tuhan mau bangun. Dalam cerita kitab Lukas 6 ayat 47 dan sampai 49 ini, bukan berbicara tentang membangun rumah. Rumah yang sekarang engkau dan saya diami, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, akan kita tinggalkan ketika masa kontrak kita selesai di bumi, atau ketika Tuhan datang menyelesaikan bumi ini, terjadi rapture, ya, sebelum kita meninggal. Semua akan dibawa semua, termasuk tubuh jasmani kita, ibu-ibu. Yang Tuhan menyamakan dibangun itu adalah roh di dalam kita, ya, kehidupan kita yang di dalam ini. Bagaimana engkau dan saya membangun baik Allah ini, yaitu diri kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang hidup. Firman Tuhan katakan, yaitu yang pertama, kita harus mengalami pertobatan yang sejati, ya. Ada tadi di ayat 46-nya. Kenapa tadi saya masukkan ayat 46? 46 katakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dan itu fakta yang banyak terjadi, ibu-ibu, yang kita nggak bisa pungkiri. Banyak orang sedikit-sedikit berseru nama Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Padahal apa yang dilakukan sesungguhnya? Firman Tuhan katakan, ya, bukan saya katakan, firman Tuhan katakan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dan itu dikatakan di ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar, ayat 48, ya, 48, orang itu menggali, ayat 49, tetapi tidak. Nah, ayat 49-nya, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Nah, seperti diri kita, ibu-ibu, kalau kita, ya, sampai terjadi di ayat 46 tadi, berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan. Seperti kita membangun rumah, tidak digali dalam-dalam untuk memasang dasarnya yang kokoh, membangunnya di atas pasir. Kalau di dalam kitab Matius katakan, Matius 7, ya, katakan, membangun rumah di atas pasir. Ketika datang hujan, datang badai, datang banjir, rumah itu akan diterpa. Yang pernah saya baca, rumah di Palestina, karena mereka itu kan
tanah-tanah mereka, tanah-tanah bukit mereka itu jarang ditumbuhi tanaman. Jadi ketika datang hujan, apapun yang dibangun di sana termasuk rumah-rumah, itu datang banjir, itu akan langsung tergeser, ikut arus gitu ya. Artinya rusak, mengalami kerusakan dan kerobohan. Nah, sementara firman Tuhan menginginkan, menghendaki, ya, memerintahkan engkau dan saya, kita membangun hidup kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, seperti seorang tukang bangunan membangun rumah, gali dalam-dalam, letakkan dasarnya yang kuat. Dasar yang kuat itu apa? Tadi dikatakan di dalam Matius 16 ayat 18. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku. Batu karang itu bukan Petrus, tetapi di dalam bahasa aslinya dikatakan Petra adalah batu karang yang kuat, bukan batu karang yang bisa diangkat atau dipindahkan. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, batu karang yang kuat ini adalah Tuhan berbicara tentang diri dia sendiri. Nah, artinya seperti yang dikatakan di dalam ayat 47 ya, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku. Langkah pertama yang engkau dan saya harus lakukan, ibu-ibu, ya, sesuai dengan perintah firman Tuhan, adalah datang kepada Tuhan. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Nah, saya mau tanya ibu-ibu, di dalam setiap kehidupan kita orang yang sudah lama percaya, sudah dibaptis, sudah dipenuhi Roh Kudus, apakah ada jaminan kita tidak akan bisa lagi jatuh dalam dosa? Kadang-kala di luar dugaan kita, ya, kita bisa melakukan kesalahan apa. Tapi disitulah Tuhan mau kita mengalami sanctification, pengudusan. Artinya, datang lagi kepada Tuhan. Akui, bukan seperti pertobatan awal ya, seperti orang yang belum percaya, ibu-ibu, ya, beda ya. Pertobatan antara orang yang sudah percaya sama Tuhan, ya, pengakuannya tetap kita harus bereskan sama Tuhan. Bukan berarti kita sudah percaya sama Tuhan bebas melakukan dosa, tidak ya, ibu-ibu ya. Karena ada pengajaran katakan kalau sudah terima Tuhan Yesus ada jaminan sekali selamat pasti selamat selama-lamanya, sekalipun berbuat dosa pasti selamat karena sudah diangkat jadi anak. Tidak ya, ibu-ibu ya. Kita percaya kepada Tuhan, kita diberi kuasa untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bisa jadi satu kali waktu kita tidak sesuai dengan sasaran yang Tuhan mau. Nah, disitulah kita perlu mengalami datang lagi kepada Tuhan, melakukan pemberesan kepada Tuhan. Hal-hal apa firman Tuhan yang kita nggak lakukan, ibu-ibu? Itulah perlu kita ada pemberesan dengan Tuhan. Satu, itu langkah pertama, datang kepada Tuhan. Yang kedua, ya, mendengarkan firman Tuhan. Jangan mendengar gosip-gosip. Gosip itu makin sip, ibu-ibu. Ya, telinga ini firman Tuhan juga ada katakan di dalam Amsal, ya, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Nah, kalau diterjemahkan itu perkataan seperti sedap-sedapan, itu adalah makanan-makanan yang mengandung banyak apa yang tidak buat kesehatan tubuh. Itu masuk ke lubuk hati. Seolah sangat sedap didengar, tapi apa yang kita dengar ketika buka telinga itu akan merusak hati kita, ibu. Sementara firman Tuhan ingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan, ya, karena hanya firman Tuhan itulah kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya ingat satu ayat dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ini tiga hal ini, ibu-ibu, ini adalah milik orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bukan milik orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Dan ini pasti harus dimiliki oleh orang yang percaya. Firman Tuhan katakan, di antara ketiganya yang terbesar adalah kasih. Kasih, ketika engkau dan saya menerima kasih Kristus, ibu-ibu, ya, kita sudah dipilih Tuhan. Kasih Allah itu sudah ada di dalam hati kita, diberikan. Dan kasih ini dibuktikan apakah kita benar-benar adalah orang yang sudah percaya, sudah menerima Kristus. Dibuktikan dengan apa? Di dalam Yohanes 14, ya, Yohanes 14.
15 firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Nah, bukti orang yang sudah di dalam Tuhan, sudah menerima Tuhan, sudah mengalami pertobatan, ya, dan bukti orang yang benar-benar adalah anak Allah, adalah orang yang mengasihi Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Nah, di ayat selanjutnya juga, di Yohanes 14 ayat 21 dan 23 katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Di ayat 23-nya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi. Ini bukti ibu-ibu yang Tuhan Yesus katakan. Jikalau engkau dan saya mengasihi Tuhan Yesus, itu adalah bukti bahwa kita dibuktikan dengan kita menuruti perintah Tuhan. Salah satu menuruti perintah Tuhan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah itu kunci kedua ibu-ibu. Kalau engkau dan saya telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, menghadapi tantangan apapun yang kita nggak bisa hindarkan ibu-ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tinggal di rumah pun tetap masalah datang mencari kita. Ya kita nggak cari masalah dengan orang bisa mencari masalah dengan kita. Siapapun bisa kuasa gelap pakai. Tapi ingat, ya lawan kita bukan orang-orang sekitar kita, bukan suami, bukan anak-anak, bukan menantu, bukan mertua, bukan siapapun. Itu kuasa gelap di dalam Efesus 6 ayat 13 dan seterusnya katakan. Ada 4 kuasa di situ ya, dalam satu pemerintahan yang tidak bisa dikudeta, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Satu pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh Lucifer, diabolos, iblis itu, yaitu pemerintah-pemerintah, ya penguasa-penguasa, bukan pemerintah kita ya. Kita harus menghormati pemerintah kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu dunia juga roh jahat. Itulah musuh utama. Dan itu mereka akan bekerja. Apalagi sekarang menjelang akhir zaman ini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Banyak cara untuk melukai engkau dan saya. Bahkan untuk menghancurkan kehidupan kita, keluarga kita, melalui berbagai tipu daya hal-hal apa. Nah, bukan hanya arah itu ujungnya. Mula-mula mungkin masuk seperti hal-hal kecil, tapi lama-lama dia ingin menggoncang iman kita, menggoncang bait Allah ini. Ketika terjadi hal apa? Apa yang dikatakan Yohanes 10 ayat 10? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu akan terjadi. Tapi percayalah ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ketika engkau dan saya mengalami lahir baru sejati, ya, kita mengalami lahir baru yang sejati. Artinya ketika kita sudah menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Allah diberikan kepada kita bukan hanya sebagai tanda meterai bahwa kita adalah anak Allah, tapi Roh Allah ini diberikan berdiam di dalam diri kita. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, serangan apapun, goncangan apapun, fitnah atau apapun yang terjadi, itu tidak akan bisa merobohkan engkau dan saya. Kuncinya tadi, 1, datang benar-benar kepada Tuhan mengalami pertobatan. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan. Jangan dengar orang mau ngomong apa. Ibu-ibu punya masalah, jangan datang ke orang pintar. Jangan datang kepada penasehat-penasehat yang tidak mengandalkan firman Tuhan, ibu-ibu. Engkau dan saya punya firman. Ya, firman Tuhan ini walaupun tertulis adalah roh dan hidup, firman Tuhan katakan. Firman Tuhan adalah kebenaran, roh dan hidup. Ya, Roh Kudus diam di dalam kita. Baca firman dalam arti kata, ibu-ibu. Ya, mendengarkan, baca. Jangan mendengar gosip-gosip. Jangan mendengar tudingan-tudingan. Jangan mendengar hal-hal yang melemahkan. Itu hanya akan bisa menggoncangkan kita, bahkan merobohkan kita, membinasakan kita sebagai bait Allah. Yang ketiga, ibu-ibu, langkah ketiga, ya, lakukan. Kalau hanya mendengar, tidak kita lakukan, tidak akan terjadi perubahan apapun. Tidak akan ada kuasa. Firman Tuhan itu akan melakukan kuasanya kalau kita melakukan apa yang Dia perintahkan. 3 kunci ini, ibu. Tidak ada yang lain. Nah, bahkan di dalam tadi Lukas 6 tadi ayat 47 dan seterusnya dikatakan, ya, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia seperti orang yang membangun rumah, menggali lubang dalam-dalam, ya, meletakkan dasar-dasar yang kuat. Bukankah engkau dan saya, ibu-ibu, ketika kita mengalami lahir baru, hati kita tuh sudah digali, dibersihkan oleh Tuhan, ditanam batu karang, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, terus dibangun di atas dasar firman yang kuat. Di dalam kehidupan kita nggak bisa mencegah orang ini melakukan perkara apapun terhadap diri kita itu. Kita nggak bisa mencegah masalah datang, ya. Justru ingat,
Masalah itu adalah cara Tuhan untuk membuat engkau dan saya makin hari makin kuat. Ya, saya ingat satu ayat di dalam Roma, firman Tuhan katakan, ya, anggaplah suatu kebahagiaan ketika kita mengalami kesengsaraan. Kebahagiaan, kenapa harus bahagia ketika kita mengalami kesengsaraan? Karena kesengsaraan itu akan membuat kita terus bertekun. Ketika kita bertekun itu kita tahan uji. Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika ibu-ibu saya, kita menghadapi masalah apapun di dalam kehidupan kita, ya mungkin kita merasa, aduh kok sengsara banget. Tapi ingat firman Tuhan juga mengatakan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya bahwa kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi itu membuat kita akan bertekun. Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan ketika engkau dan saya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, atas semua persoalan masalah apapun yang kita hadapi, kita sudah diizinkan Tuhan tahan uji. Tahan uji inilah yang memberikan engkau dan saya kemenangan. Tuhan tidak akan membiarkan kita akan terus-menerus menghadapi pencobaan. Bukankah firman Tuhan katakan, di dalam setiap pencobaan apapun, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Dan selama Tuhan masih ada di dalam kehidupan kita, ibu-ibu, ya percayalah, pasti masih ada pengharapan, masih ada jawaban, masih ada kesembuhan, masih ada jalan keluar, masih ada masa depan, masih ada semua yang terbaik, ibu-ibu. Karena itu, jangan pernah putus asa. Apapun yang boleh terjadi di dalam sekeliling kehidupan kita, jangan sampai imanmu dan iman saya goyah. Yang iblis ingin hancurkan adalah iman, pengharapan, dan kasih kita. 3 hal ini yang Tuhan berikan dengan istimewa di dalam engkau dan saya. Biarlah dia tetap akan kuat sampai Tuhan datang menjemput kita semua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap beriman teguh kepada Tuhan, tetaplah punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, dan terus tebarkan kasih, di mana kasih itu Tuhan sudah curahkan di dalam hatimu dan hati saya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya, ingat, persoalan masalah apapun masih ada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita nggak perlu meragukan firman Tuhan, karena firman Tuhan apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan adalah ya dan amin. Dan Tuhan tidak pernah gagal menjadikan engkau dan saya sebagai pemenang, ibu-ibu. Apalagi engkau dan saya adalah wanita-wanita pilihan Tuhan yang Tuhan beri hak istimewa sebagai penolong di dalam kehidupan rumah tangga, ya, juga diberi kekuatan yang ekstra kali lipat karena Tuhan menghargai wanita yang sudah dikasihinya. Demikian ibu-ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu dalam segala keterbatasan Bapa, menyampaikan apa yang Engkau sudah berikan kepada hamba-Mu ini Bapa. Engkau sendiri yang sudah melakukan di dalam kehidupan hamba-Mu, Engkau juga yang terus melakukannya di dalam kehidupan setiap wanita-wanita pilihan-Mu, wanita-wanita yang Kau sayangi Tuhan. Apapun masalah tantangan hidup mereka saat ini Tuhan, di dalam setiap persoalan apapun, aku percaya sungguh Bapakku masih ada menyertai mereka semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan bantu, Tuhan angkat, bantu mereka, topang Tuhan masalah mereka Tuhan. Tuhan beban-beban mereka Tuhan, bersama dengan Engkau akan ringan Tuhan. Setiap jalan apapun Tuhan yang mereka rasakan buntu, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan keluar, Tuhan bukakan pintu-pintu yang ditutup manusia, Tuhan akan bukakan lebih lebar lagi. Segala berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan setiap wanita pilihan ini Tuhan, juga suami mereka, anak-anak menantu mereka, orang tua mereka, seisi rumah mereka diberkati Bapa. Terpujilah nama Engkau Bapa. Hamba-Mu mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Bapakku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya, amin. Selamat siang ibu-ibu, shalom, Tuhan berkati. Kungsi Fajai, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pengumuman kaum wanita, kalau ibadah kita masih secara online dan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku
dari kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Engkau tumpangkan tangan-Mu dan berkatilah kami. Kami pulang, wanita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.